Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Hari ini saya akan review dan juga cek sound DLMS seri paling tinggi. Produknya Paslab ya, yang tipe DP4800 Dante. Kenapa ini disebut DLMS paling tinggi? Karena DLMS ini menjadi produk yang paling mahalnya Paslab. Fiturnya menurut saya ini sudah sangat keren banget di era DLMS zaman sekarang. Karena yang pertama teman-teman bisa langsung lihat di sini. Sampel rate-nya pun dia sudah 96 kHz dan juga 32 bit untuk prosesornya. Yang dimana sistem analog to digital dan juga digital to analognya sudah pasti diproses dengan baik ya oleh prosesor dari bawaan Paslab DP4800 VIR yang tipe Dante ini. Selain itu fiturnya apa? Oke, kita melihat dari depan dulu ya. Layarnya cuman kecil mungil, tapi nggak apa-apa. Kalau layar model seperti ini memang wajar untuk DLMS. Yang penting adalah fitur di dalamnya. Di sini teman-teman terdapat input 4 dan juga ada output 4. Yang dimana kita melihat langsung ke softwarenya. Di input dan juga output dari DLMS yang tipe DP4800 Dante ini sudah dikompleti inputnya ini dengan ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh DLMS lain, diantaranya ada VIR-nya. Jadi di bagian filter input ini ada VIR sebanyak 4 VIR. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan filter 4 input dan juga 4 VIR pastinya ya. Jadi per input ini ada VIR-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi semisal teman-teman nanti pengen mengaktifkan fitur VIR-nya, di sini sudah bisa teman-teman lihat ada 4 input yang bisa di VIR di bagian inputnya. Bedanya apa sih mas sama bagian output? Oke, kita jelaskan. Jadi bedanya kalau posisi di input ini semisal teman-teman pengen main grup ya, contohnya ada 1, 2, 3 ini pengen di grup, otomatis teman-teman bisa langsung main VIR di bagian inputnya. Semisal kita menggunakan mungkin DLMS menggunakan line array untuk outputnya. Semisal ada 1, 2, 3 line array yang pengen kita VIR di bagian inputnya sini, otomatis nanti 3 line array tersebut akan mengikuti input VIR yang ada di input A. Semisal seperti itu. Itu manfaatnya. Nah, yang kedua, kalau yang bagian output sudah jelas, berarti kita main VIR di bagian output masing-masing. Semisal teman-teman mas, yang nomor 1 ini saya VIR line array, yang nomor 2 ini saya VIR juga line array, nomor 3 line yang mau saya VIR juga subwoofer. Nah, semacam memasang VIR di bagian output satu-satu ini juga sangat dibutuhkan, terutama ketika teman-teman nanti menggunakan sistem yang mungkin lebih dari 1 atau 2 set ya. Contohnya kita menggunakan sistem FOH yang dimana sistem main 3-way ataupun main 4-way dan kita membutuhkan VIR di setiap outputnya, otomatis nanti bisa kita atur di output 1, output 2, output 3 maupun di output 4. Jadi yang pasti VIR itu bisa dijalankan di setiap outputnya masing-masing. Total outnya 8, otomatis VIR-nya juga 8. Itu. Nah, selain itu apalagi ya fiturnya yang ada di DLMS produk dari DP4800 Dante ini. Di bagian inputnya ini terdapat input analog sebanyak 4. Lalu ada input digital menggunakan sistem Dante juga ada 4. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan input Dante-nya di bagian A, B, C, D. Ini ya. Dan juga ada outputnya. Untuk outputnya juga terdapat 4 ya. Ini ada output Dante 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman semisal sudah mempunyai power yang model-model zaman sekarang ada pot Dante-nya, teman-teman nanti bisa langsung gunakan di out 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang tipe Dante ini bisa dibilang sudah ada Dante card-nya dan teman-teman bisa manfaatkan di input 4 dan juga output 4. Itu makanya buat teman-teman semuanya, produk yang DP4800 Dante ini menjadi produk yang paling termahal dari produk Paslab. Jadi fiturnya sudah jelas ya. Di sisi lain dia menggunakan sistem prosesor yang bagus, sudah ada VIR-nya di input dan juga output, dan juga sudah ada Dante-nya di bagian input 4 dan juga outputnya 4. Kalau melihat dari belakang seperti ini. Nah,
dia mirip dengan DLMS yang lain, cuman itu tadi ya teman-teman, nanti ada pot gantinya yang bisa teman-teman manfaatkan di bagian primary dan juga di bagian secondary teman-teman. Jos ya, konektor semuanya menggunakan Neutrik, jos balap, pokoknya produk dari Faslab DP4800 nanti. Oke, terus setelah ini saya akan cek sound. Nah di sini sudah ada set-setan saya, tapi di sini saya tidak memanfaatkan veer-nya karena saya menggunakan cuma sistem 2W dan DLMS dan line array sama subwoofer saya menurut saya sudah oke, karena kita main pasif bukan main by amp dan tidak kita aktifkan untuk veer-nya teman-teman. Nah di sini saya cuman mengeset ning layar ya kan sudah pakai PC. Ini subwoofer saya ya, ini sudah saya potong sedemikian rupa ya di 35 Hz pakai Boderwood 24 sampai dengan di 130 pakai Boderwood 24 juga. Lalu untuk line array-nya saya potong di frekuensi 125 Hz, dipotong menggunakan Sloop Boderwood 24 juga. Dan di sini yang pasti teman-teman nanti langsung bisa ya gunakan secara gamblang dan juga mudah pastinya ya, tidak perlu detail untuk penyetingannya karena saya main 2W aja ya, jadi tidak perlu ini itu yang terlalu banyak, jadi cukup seperti itu teman-teman. Dan ini ya, ini saya delay di line arahnya 0,61 milisecond. Oke, sekarang kita cek sound untuk suaranya, hasilnya seperti ini. Karena di hari Jumat saya cek sound pakai lagu sholawat ya teman-teman ya, pakai cek sound sholawatan karena ini hari Jumat, nggak apa-apa ya. Nah sekali-kali kita cek sound menggunakan lagu sholawatan.
DP 4.800 jantik. DLMS itu sebenarnya ya, kalau dari respon speakernya sudah enak, pakai DLMS apapun enak. Tapi kembali lagi ke clarity, karena memang DLMS semakin bagus, clarity-nya juga semakin bagus, artinya semakin mahal, clarity-nya semakin bagus, dan juga yang pasti adalah karakter suaranya biasanya lebih komplit dibandingkan dengan DLMS yang murah. Makanya buat teman-teman saya sarankan, kalau speakernya sudah bagus, powernya bagus, DLMS-nya pun juga harus bagus, karena itu ibaratnya filter. Jadi sebagus apapun, ibaratnya kita menyediakan sebersih apapun, sebagus apapun bak air yang kita sediakan, tapi kalau filter airnya kurang bagus, juga tetap hasilnya akan keruh. Tapi kalau filternya bagus, baknya bagus, airnya bagus, semuanya akan bagus, pasti jernih. Nah itu teman-teman. Jadi DLMS ini salah satu perangkat yang bisa dibilang sangat diwajibkan di dalam sebuah sound system yang menggunakan lebih dari satu unit pastinya. Kalau kita menggunakan satu speaker mungkin nggak perlu DLMS, tapi kalau sudah menggunakan lebih dari 3 speaker, 4 speaker, bahkan tumpukan puluhan speaker, ini saya pastikan butuh yang namanya sebuah DLMS. Digunakan untuk memotong frekuensi, digunakan untuk mengatur delay dan lain-lain teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman. Kalau pengen punya DLMS yang keren, saya tertinggi pastinya Passlab DP 4800 jantik. Terima kasih dan sampai jumpa.